Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Kuningan, luar biasa. Hari ini saya berada di alam pesawahan, teman-teman. Keindahan sawah, semilir angin di saung seperti ini cukup membuat kita nikmat menjalani hidup ya, semilir angin. Karena apalagi hidup itu ya kita menikmati kehidupan, kemudian menikmati alam, bisa makan, bisa sehat, itu udah cukup. Ya teman-teman Kabar Kuningan, jumpa lagi bersama saya di Kabar Kuningan. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang Kabar Kuningan misteri. Ya teman-teman, kita lebih beda lagi ya. Kita akan bercerita, kita akan ngobrol mengenai pengalaman nyata saya yang berkaitan dengan misteri, teman-teman. Jadi ada segmen yaitu namanya Kabar Kuningan Misteri. Jadi kita akan ngobrol, kita akan membacakan, akan bercerita, kedatangan tamu, teman-teman kita yang ingin bercerita tentang misteri. Jadi nanti akan seru sepertinya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan bercerita tentang misteri pendakian Merbabu. Nah, jadi gini kawan-kawan, ini adalah pengalaman nyata ya. Jadi yang saya ceritakan atau nanti kita akan datangkan bintang tamu itu bukan bohong-bohongan. Ceritanya pada waktu itu bulan Maret di tahun 2022, bulan sekarang. Tanggalnya sekitar Februari tanggal 26. Saya masih ingat 26, 27, 28. Saat itu kami dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sebanyak 9 orang dan 2 orang dari Tasikmalaya itu mengadakan pendakian ke Gunung Merbabu, teman-teman. Kita memutuskan untuk mendaki Gunung Merbabu via Wekas yang berada di Magelang. Nah, kami bersembilan ini meeting point pertama kali adalah di rumahnya Kang Ilham di Perum Alam Asri ya, di Kuningan. Kita berkumpul di sana menunggu teman yang lain. Akhirnya 9 orang sudah ready dan jam 9 malam waktu itu kita berangkat menggunakan 2 mobil menuju ke Semarang menggunakan via tol ya, tol Semarang. Di perjalanan tidak ada hal yang aneh. Saya nyupir, yang lain tidur biasa malam-malam. Dan selama di tol, lalu lintas di tol cukup sepi ya saat itu, tidak terlalu banyak kendaraan. Dan akhirnya jam 12, jam 1 kita nyampe di Desa Wekas. Keluar tol Semarang, namanya tuh Tol Bawean kalau nggak salah ya, keluar tol Bawean. Nah kemudian nyampe ke Wekas, kemudian saya mencari base camp, rumah yang akan kita tempati untuk beristirahat. Dan sebelumnya memang kita sudah kontak-kontakan, namanya Pak Sumadi. Beliau rumahnya tepat berada di depan base camp Merbabu, teman-teman. Akhirnya jam 1 itu kita dibukai pintu oleh Pak Sumadi langsung dan dia mengatakan, ayo silakan masuk. Dari Kuningan ya? Oh iya mas. Oh akhirnya alhamdulillah ya, mobil kita diparkir di depan rumahnya dan kita masuk ke rumahnya. Orangnya sangat sopan sekali, membantu kita, ramah sekali, dan kita betah di sana. Kemudian kita bereskan semua tas carrier, dan akhirnya saat itu saya ingin kencing sebelum tidur, teman-teman. Saya menuju ke toiletnya dan tak disangka, tak diduga, teman-teman. Ternyata ketika saya setelah kencing, kemudian saya mengambil air, dingin banget. Ternyata airnya dingin, teman-teman. Nggak ada misterinya sih, nggak ada. Oke, udah itu kita tidur, semua tidur di dipan yang sudah disediakan. Dan besok harinya, pagi-pagi sekali kami bangun dengan penuh semangat. Kemudian kita mandi, kita sarapan di rumah itu, di Pak Sumadi ini, di base camp ini, dan kita bayar 10.000. Kita makan sarapan dengan telur dan ada sayurnya, itu enak banget, teman-teman. Saya rekomendasiin kalau mau ke Merbabu via Wekas, bisa hubungi Kang Sumadi ini, rumahnya dekat sekali di depan base camp. Setelah makan, kemudian kita packing. Dan seperti biasa, kemudian kita ditawari ya. Ada banyak ojek di sana dan mereka menawari barangkali kita bisa naik ojek terlebih dahulu. Karena dari base camp ini kan agak nanjak tuh.
Dan kita juga sepakat akhirnya untuk pemberdayaan masyarakat di sana, kita bayar 15.000 teman-teman. Kita diantar oleh ojek masing-masing satu motor satu orang, itu menuju ke makam 2. Nah, kita naik ojek kan 9 orang ini, carrier kita juga di depan, dia bawa, akhirnya kita nyampe ke makam 1, di sana kita diberhentiin, dan selanjutnya ojek ini lanjut ke makam 2, itu hanya membawa rangsel kita, carrier kita nunggu di bawah. Akhir kata, selesai ojek, di sana mulailah pendakian teman-teman. Ojek sudah pulang lagi ke bawah, kita udah bayar, dan kita mulai menapaki jalan setapak yang cukup indah kalau menurut saya. Di pinggir kiri saya, jurang yang rimbun sama pepohonan menghijau, dan saya juga bisa melihat suasana hutan ya. Masih terbuka hutannya dan kita tidak ada perasaan apapun. Kita berdoa terlebih dahulu selama di perjalanan pun. Saya ketawa-ketawa biasa gitu. Kadang ada yang bikin humor, walaupun ya humornya humor garing, humor bapak-bapak. Tapi kita ketawa semua gitu. Karena kan pendakian itu pendakian yang banyak sekali momen ya. Karena kita personilnya itu banyak. Ada 9 orang itu ada yang udah tua seperti saya. Umurnya udah terlalu tidak muda lagi. Ada yang masih muda ya, anak-anak ya umuran 25 tahun, 20 tahun gitu. Jadi kita semuanya menikmati humor-humor yang kita lakukan di perjalanan. Kemudian tak lama kemudian nyampe pos 1 kita selesai, pos 2 selesai, dan akhirnya di pos 3. Nah teman-teman, di pos 3 kita nyampe sekitar jam 3-an lah, masih siang ya, masih terang. Kemudian kita bikin tenda, kita bikin 2 tenda. Setelah itu kita masak-masak, dan memang kita semua sudah ngantuk sekali ya saat itu. Jadi sebelum maghrib kita udah di tenda semuanya, karena memang kita bikin tenda ini berdua ya, posisinya begini berhadap-hadapan, dan di tengah ada flysheet teman-teman, jadi kita bisa masak di tengah di flysheet itu. Gak ada yang keluar dari tenda waktu itu teman-teman, karena hujan juga di pos 3, dan kita ngecamp di pos 3 itu di belok kanan ya. Ada tempat, ada spot yang di sana bagus sekali, gak ada angin, hangat juga di sana. Padahal itu udah pos 3, udah ada di kawah sebetulnya teman-teman, di kawah merbabu. Nah, setelah maghrib kita makan-makan. Kemudian kita lanjut sholat maghrib ya, kemudian sholat isya, dan setelah sholat isya ini, karena kita kecapean, udah jalan cukup lama, kita semua mengantuk dan kita tertidur, teman-teman. Nah, tertidur, pulas, dan kejadian ini terjadi pada teman saya di tenda sebelah, tenda perempuan, namanya Ayu, orang Kuningan. Jadi si Ayu ini bercerita setelahnya gitu ya. Setelah muncak, setelah di bawah, setelah pulang gitu. Dia bercerita bahwa malam itu katanya dia terbangun dari tidurnya. Kemudian samar-samar dia teringat dan sadar ada orang yang seperti sedang mandi, teman-teman. Itu di pos 3. Orang yang sedang mandi, suara airnya kedengaran banget katanya. Kejebur gitu. Orang mandi pakai gayung gitu. Dan dia sempat merasa kaget, heran, dan dia berhenti sejenak, dia diem, dia lebih dengerin lagi suara itu, dan itu suara mandi, sangat jelas katanya begitu. Lalu tiba-tiba telinganya mendengar kayak ada orang yang bilang setahun gitu, itu nggak tahu artinya. Nah, setelah mendengar suara mandi itu, dia merasa aneh, kemudian perasaannya nggak enak, kemudian dia berpikir, ini siapa yang lagi mandi, padahal di tempat itu memang sama sekali nggak ada air, nggak ada tempat buat mandi dan lain-lain. Aneh kan? Mungkin teman-teman yang pernah ke Merbabu nggak ada tuh di sana tempat atau toilet ya buat mandi. Ya udah, akhirnya dia baca-baca, dan tak lama kemudian dia tertidur kembali teman-teman. Selesai acaranya, selesai di sana misterinya. Jadi misterinya hanya orang yang dengar mandi gitu. Nah kemudian ketika nyampe puncak, Kenteng Songo, ke Puncak Sarip, kemudian ke triangulasi ya, triangulasi itu kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat misteri apapun. Kita pulang dengan selamat, kita sampai ke base camp lagi, dan di sanalah si Ayu bercerita bahwa semalam itu dia mendengarkan suara yang mandi. Bagaimana teman-teman, menyeramkan nggak? Ya kalau menurut saya sih menyeramkan kalau kejadiannya kita malam itu ya. Cuman kalau saya ceritakan di sini kok jadi nggak menyeramkan ya, jadi biasa aja. Emang nggak ada apa-apa sih, cuma orang dengar mandi aja. Dan itu kalau menurut saya cerita yang menyeramkan sih, dan ya sedikit menyeramkan. Ya kalau menurut pemahaman saya, bahwa gunung ini adalah tempat di mana
semua makhluk yang tak kasat mata juga bisa hidup. Di antaranya adalah bangsa jin ya. Karena memang jin ini ada. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Artinya mungkin itu adalah dimensi lain dari bangsa jin ya. Dunia jin di sana itu ada, tertangkap, terdengar oleh ayu ini sehingga menimbulkan suara. Nah, kita sebagai orang muslim, kami sebagai orang muslim, ya pertama yang mempercayai bahwa memang ada hal mistik di luar sana yang tidak bisa kita cerna dengan akal sehat. Bisa jadi itu adalah bentuk dari jin menyerupai, dia menunjukkan suara berupa suara air, dan kita sebagai orang iman ya percaya saja eksistensi mereka. Cukup percaya. Kita tidak usah ketakutan berlarut-larut. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk khalifah ya. Dia pemimpin di muka bumi ini. Artinya kita juga hidup berdampingan dengan mereka, hidup masing-masing dan biarkan mereka hidup masing-masing begitu. Kita hanya bisa meminta pertolongan Allah dari gangguan jin, dari gangguan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan cerita ini bisa menambah keimanan kita bahwa mereka itu ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, siap.